Perkenalkan, nama saya Nikade Heli Sujani, NPM 19321211157. Baik, di sini saya dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang aspek kelayakan bisnis pada usaha kami yang kami beri nama dengan Go Passion. Yang pertama ada gambaran umum usaha. Usaha yang kami rencanakan ini merupakan usaha pakaian untuk pria maupun wanita. Kami memberi nama usaha kami dengan nama Go Passion, di mana usaha kami menjual berbagai jenis pakaian pria dan wanita yang memiliki desain yang sangat trendy dan pastinya nyaman untuk dipakai. Yang kedua ada aspek pasar. Sasaran kami adalah seluruh masyarakat. Untuk itu, kami memulai promosi dari teman, tetangga maupun masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal kami. Selain memiliki toko atau store, kami juga memasarkan secara online. Karena pada era sekarang ini, dari anak kecil, remaja, dewasa maupun tua terbiasa menggunakan sosial media. Alasan kami membuat bisnis pakaian, karena minat pakaian tidak akan pernah punah oleh perubahan. Maka perkembangan bisnis fashion atau pakaian ini kami pikir akan memiliki perkembangan yang sangat besar. Pemasaran produk dilakukan pada media yang murah juga efektif, yaitu yang pertama menggunakan media internet seperti menggunakan Instagram, Facebook, WA, dan Shopee. Yang kedua, kami membuka kontak center untuk menjawab setiap hal yang ditanyakan oleh konsumen tentang produk kami, sehingga konsumen dapat yakin bahwa produk yang kami jual benar-benar berkualitas. Yang ketiga ada aspek teknis dan produksinya. Produk yang kami tawarkan tidak terlalu mahal. Di sini kami menjual pakaian wanita maupun pria. Kami menjual produk dengan model dan desain yang menarik agar laku di pasaran, memberikan pilihan yang menarik kepada konsumen. Selanjutnya ada aspek keuangan. Pembiayaan. Yang pertama ada biaya bahan baku sebesar 6 juta rupiah. Yang kedua ada sewa tempat sebesar 4 juta rupiah. Yang ketiga ada biaya operasional 3.500.000. Yang keempat ada biaya lain-lain sebesar 1.500.000. Jadi totalnya 15 juta rupiah. Jadi total yang kami investasikan pada usaha kami ini adalah 15 juta dengan umur ekonomis 3 tahun dan keuntungan yang kami harapkan sebesar 12%. Maka penyusutannya 15 juta dibagi 3 tahun sama dengan 5 juta per tahun. Selanjutnya ada tabel rekapitulasi EAT dan cash flow. Pada tahun pertama, EAT-nya atau keuntungan setelah pajaknya sebesar 3 juta, ditambah dengan depresiasi atau penyusutannya sebanyak 5 juta. Jadi, cash flow tahun pertamanya adalah 8 juta rupiah. Pada tahun kedua, EAT-nya sebesar 5 juta, ditambah dengan 5 juta, totalnya menjadi 10 juta. Pada tahun ketiga, sebesar 4 juta, ditambah dengan 5 juta, totalnya menjadi 9 juta. Jadi total cash flow-nya selama 3 tahun menjadi 27 juta dengan rata-rata 9 juta. Total EAT-nya 12 juta dengan rata-rata 4 juta. Selanjutnya ada perhitungan payback period, di mana investasi sebesar 15 juta, cash flow tahun pertama sebesar 8 juta, 15 juta dikurang 18 juta menjadi 7 juta. Jadi payback periodnya 1 tahun ditambah 7 juta dibagi 10 juta dikali 12. Jadi hasilnya itu 1 tahun 8,4 bulan. Artinya investasi menguntungkan karena lebih pendek dari umur ekonomis. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Idewo Gede Bagus Renaldi, NPM 1932121151. Rate of return. R sama dengan rata-rata cash flow dibagi investasi dikali 100%. R sama dengan 9 juta dibagi 15 juta dikali 100% sama dengan 60%.
Berdasarkan rate of return, investasi menguntungkan karena rate of return-nya lebih besar keuntungan yang diharapkan 12%. Net present value, keuntungan yang diharapkan pada tingkat 12%. Tahun pertama, cash flow 8 juta rupiah dikali 0,892 sama dengan hasilnya 7.136.000 rupiah. Tahun kedua 10 juta dikali 0,79 hasilnya 7.970.000 rupiah. Tahun ketiga 9 juta rupiah dikali 0,711 hasilnya 6.399.000 rupiah. Hasilnya 21.505.000 rupiah. NFV pada tingkat DP 12% sama dengan 21.505 juta dikurang 15 juta rupiah sama dengan 6.505.000 rupiah pada tingkat 12%. NPV lebih besar itu berarti investasi layak atau menguntungkan. Profitability Index PI. Profitability Index PI sama dengan 21.550 juta dibagi 15 juta sama dengan 10 juta dibagi 15 juta sama dengan 1,43. Berdasarkan nilai PI sebesar 1,43 lebih besar 1, maka investasi layak atau menguntungkan. Perkenalkan, saya Nika Devi Rimawati, NPM 19321211005. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan internal rate of return yang pertama dengan DF 12%. Pada tahun pertama, cash flow 8 juta dikali 0,892 mendapatkan hasil 7.136.000. Pada tahun kedua, cash flow 10 juta dikali 0,797 mendapatkan hasil 7.970.000. Pada tahun ketiga, cash flow 9 juta dikali 0,711 mendapatkan hasil 6.399.000. Dan total DF cash flow atau present value dari tahun pertama hingga tahun ketiga mendapatkan hasil 21.505.000. Dan dari tabel tersebut dapat dihitung 21.505.000 dikurang 15 juta mendapatkan hasil 6.505.000. Dan internal rate of return yang kedua dengan DF 46%. Pada tahun pertama, cash flow 8 juta dikali 0,684 mendapatkan hasil 5.472.000. Pada tahun kedua, 10 juta
dikali 0,469 mendapatkan hasil 4.690.000. Dan pada tahun ketiga 9 juta dikali 0,321 mendapatkan hasil 2.889.000. Dari tabel tersebut dapat dihitung 13.051.000 dikurang 15 juta mendapatkan hasil min 11.949.000. Dari tabel internal rate of return di atas dapat dihitung IRR sama dengan 12% ditambah 6.505 dikali 46 dikurang 12% dibagi 21.505.000 dikurang 13.051.000 sama dengan 12% ditambah 6.505.000 dikali 34% dibagi 8.454.000 sama dengan 12% ditambah 26,16% sama dengan 38,16%. Berdasarkan IRR diperoleh hasil sebesar 38,16%, lebih dari tingkat keuntungan yang diharapkan 12%, maka investasi layak atau menguntungkan. Aspek hukum. Tentunya untuk mendirikan sebuah usaha kami sudah mengurus izin dan memenuhi aspek hukumnya, yaitu dengan memiliki akte notaris dan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Aspek manajemen. Seperti pada umumnya, aspek manajemen pada toko kami adalah yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pergerakan, yang keempat ada pengendalian, dan yang kelima ada monitoring dan evaluasi. Perencanaan toko kami ke depannya adalah yang pertama mengembangkan produk. Berbagai jenis pakaian telah banyak dipasarkan, tetapi di toko kami menyediakan produk-produk yang terbaru dengan harga terjangkau, dengan kualitas yang bagus agar konsumen merasa puas dengan produk di toko kami. Yang kedua, kegiatan promosi. Agar produk kami lebih dikenal oleh banyak masyarakat, kami melakukan kegiatan promosi di sosial media maupun secara langsung. Baik, sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, saya dari kelompok 1, Nyoman Ananda Sastra Wijaya, NPM 19321211437. Nah, di sini saya akan bertanya kepada kelompok 9. Di sini saya ingin menanggapi, saya akan berfokus pada aspek pemasaran. Menurut saya dalam bisnis pakaian atau bisnis fashion seperti kelompok kalian ingin dirikan nanti, itu fokusnya dalam kesuksesannya itu pada aspek pemasaran. Jadi bagaimana kalian akan memasarkan produk kalian ini ke konsumen nantinya. Nah, dari yang saya lihat berdasarkan PowerPoint yang kelompok 9 buat, ini aspek pemasarannya ini hampir sama dengan bisnis-bisnis pakaian di luar sana. Nah, pertanyaannya bagaimana kalian mencari solusi atau teknik dari kalian mengenai aspek pemasaran ini supaya nantinya bisnis yang kalian lakukan ini berhasil. Sekian, terima kasih. Swastiastu, perkenalkan nama saya Ibu Novika Wijayanti, NPM 1932121281. Di sini saya akan bertanya pada kelompok 9. Jelaskan alasan mengapa aspek pasar dan pemasaran perlu diteliti dan dianggap perlu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Sintia Heri Pratisanti, NPM 1932121011. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 9. Jelaskan dampak yang bakal timbul jika salah dalam melakukan penilaian terhadap aspek hukum. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Ayu Susanti Febriani, NPM
19, 32, 12, 10, 17. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 9. Pada aspek teknis dan produksi, kalian mengusahakan agar produk terlihat lebih menarik, juga harga produk pun yang tidak terlalu mahal. Pertanyaan saya, bagaimana cara kalian agar model atau desain produk pakaian kalian menarik dan laku di pasaran? Dan apakah harga yang tidak terlalu mahal tersebut masih bisa menguntungkan bagi usaha kalian? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dimadi Dwi Permanayati, NPM 1932121154. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 9. Di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, banyak usaha UMKM yang ikut terdampak, salah satunya bisnis fashion. Untuk memastikan usaha tetap berjalan, para pelaku bisnis fashion harus membuat strategi baru dan perubahan ekstrim. Strategi dan perubahan seperti apa yang harus dilakukan agar usaha tetap berjalan? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indah Imani, NPM 19321211395. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 9. Bagaimana strategi kelompok Anda dalam menangani persaingan dengan pelaku bisnis yang bergerak di bidang yang sama? Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Nyoman Ananda Sastrawijaya dari kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana kalian mencari solusi atau teknik dari kalian mengenai aspek pemasaran supaya bisnis yang kalian lakukan berhasil? Cara kami yaitu yang pertama dengan cara mempromosikan secara online. Contohnya, kami akan membuat video tutorial yang berhubungan dengan produk yang akan kami jual, lalu kami akan memasarkannya di situs-situs yang terkenal seperti Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Yang kedua, kami membuat penawaran menarik. Contohnya, memberikan diskon atau harga spesial, memberikan hadiah, dan memberikan gratis biaya ongkir kirim untuk pembelian online, memberikan voucher, dan memberikan giveaway. Yang ketiga, kami memanfaatkan teknik pemasaran dari mulut ke mulut, yaitu dengan cara kami memasarkan atau berkomunikasi secara langsung dengan konsumen maupun masyarakat yang membeli produk kami. Terima kasih. Aspek pasar dan pemasaran perlu diteliti karena sangat penting menyangkut hal-hal berkaitan dengan strategi berbisnis atau marketing, sehingga apabila tidak dianalisis akan berakibat fatal bagi perusahaan di kemudian hari. Contohnya, yang pertama, mengetahui barang atau jasa apa yang dibutuhkan pasar. Yang kedua, menentukan lokasi untuk memasarkan barang atau jasa. Yang ketiga, harga yang ditentukan. Yang keempat, menentukan konsumen yang dituju. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Putu Cynthia Heri Pratisanti dari kelompok 1. Pertanyaannya yaitu, jelaskan dampak yang akan timbul jika salah dalam melakukan penilaian dalam aspek hukum. Dampak yang akan timbul jika salah dalam melakukan penilaian terhadap aspek hukum adalah ada kemungkinan besar usaha tersebut ditutup atau dibubarkan karena telah melanggar aturan, di mana dokumen-dokumen pendukung berdirinya usaha tersebut tak sesuai atau ilegal, melanggar hukum. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Putu Ayu Susanti Febriani dari kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana cara kalian agar model dan desain produk pakaian kalian menarik dan laku di pasaran? Dan apakah harga yang tidak terlalu mahal masih bisa menguntungkan bagi usaha kalian? Cara kami agar model dan desain produk pakaian kami menarik dan laku di pasaran adalah dengan melihat tren mode apa yang sedang hits untuk sekarang ini. Sebagai pelaku usaha fashion, kami pasti akan memperhatikan kualitas kain, jenis kain, warna kain, dan motif yang akan kami produksi agar produk kami menarik dan beda dari pengusaha lainnya.
Dan apakah harga yang tidak terlalu mahal masih bisa menguntungkan bagi usaha kalian? Menurut kami, harga terjangkau bukan berarti murah. Sebelum kami memberikan harga terhadap produk yang kami akan jual, sudah pasti kami memperhitungkan harga pokok dan laba yang akan kami peroleh. Bagi usaha, prinsip harga bukanlah soal murah dan mahal, namun menemukan harga yang tepat agar usaha bisa berkembang dengan baik. Dan harga yang tepat belum tentu murah, ataupun belum tentu juga mahal. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nimade Dwi Permanayanti dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu, di tengah pandemi saat ini banyak usaha UMKM yang ikut terdampak, salah satunya bisnis fashion. Untuk memastikan usaha tetap berjalan, para pelaku bisnis fashion harus membuat strategi baru dan perubahan ekstrem. Strategi dan perubahan apa yang harus dilakukan agar usaha tetap berjalan? Menurut kelompok kami, strategi yang kami lakukan yaitu yang pertama dengan cara unique selling point. Untuk bisa bersaing dengan brand lain, bisnis fashion atau pakaian yang kami geluti haruslah memiliki unique selling point atau keunikan yang tidak banyak dimiliki oleh brand lain, mulai dari desain pakaian, packing, hingga filosofi produk yang diciptakan. Yang kedua, dengan cara memanfaatkan media sosial, menjalankan bisnis digital dan di tengah pandemi saat ini adalah menggunakan media sosial, tidak hanya Instagram dan Facebook, melainkan juga platform video seperti TikTok. Ikuti tren. Menjalankan bisnis fashion sedikit berbeda dengan bisnis pada umumnya, karena banyak pelanggan akan terus mengikuti tren-tren yang sedang berkembang saat itu. Oleh karena itu, sebagai pelaku bisnis fashion, Anda perlu memperhatikan tren yang sedang berkembang. Berikan diskon. Semua orang pasti menyukai diskon, apalagi wanita dalam mencari kebutuhan fashion. Oleh karena itu, cobalah sekali-sekali memberikan diskon pada pelanggan agar mereka lebih sering membeli produk Anda dan menjadikan mereka lebih loyal.